Dian. Kemarin nggak beli kosongnya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Celovers, kembali lagi di Chelsea Podcast. Hari ini kita bakal ngobrol santai sama alumni kimia industri yaitu Kak Reza. Halo Kak Reza. Halo Kak. Kak Reza boleh perkenalan diri dulu nih sama Celovers yang ada di rumah. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Juliansyah, alumni SMK Asia Palembang, jurusan Kimia Industri angkatan kedua. Oke, Kak Reza alumni kimia industri angkatan kedua nih. Kak Reza sekarang udah kerja belum? Alhamdulillah udah kerja. Udah kerja. Kak Reza boleh spill gak nih kerjanya di mana sekarang? Sekarang Reza kerjanya di PT Pupuk Sriwijaya Palembang, tapi di subkontrak itu. Oke, di subkontrak. Kak Reza boleh sharing nggak sama kita kerja Kak Reza itu di bagian apa sih sekarang? Kemudian juga Kak Reza ngapain aja tuh kerjanya di PT Industri yang subkontrak? Sekarang sih saya di bagian laboratorium, tepatnya di laboratorium kontrol produksi industri 3. Oke, kerjanya ngapain aja Kak Reza sana? Kalau di laboratorium itu kita ada sampel rutin. Produknya kan pupuk urea sama amonia cair sama pupuk NPK. Itu kita ambil sampel ke pabrik, terus kita bawa ke laboratorium, terus kita analisa. Oke, Kak Reza udah kerja berapa lama di sana? Namanya udah jalan 5 tahun. Oh, udah jalan 5 tahun nih pas berarti pengalaman Kak Reza udah nggak diragukan lagi ya nih di bagian analisisnya Kak Reza di sana. Oke. Untuk itu Celovers kita mau flashback dulu nih sebentar sama Kak Reza di mana zaman-zaman Kak Reza pernah PKL. Oke, bisa dilihat Kak Reza bisa ceritain nggak Kak Reza di frame yang pertama ini Kak Reza nih lagi ngunjungin apa nih Kak Reza? Itu di Pusri, di laboratorium pusatnya di Menlo. Itu udah akhir magang, kumpul foto rame-rame sama teman-teman. Sama ini hanya ada SMK Isiar saja atau ada beberapa SMK juga nih Kak Reza barengan PKL-nya? Ini yang baju biru-biru ini itu dari SMK YTK. Kalau yang putih-putih cewek di berdiri itu dari SMK Semak Padang. Sama banyak yang dari universitas-universitas kayak UNSI, UI juga ada. Keren, jadi barengan ya Kak Reza, jadi kita bisa tukeran informasi, tukeran wawasan ya sama mereka Kak Reza. Kemudian yang di frame kedua Kak Reza di mana nih? Ini di dalam laboratoriumnya, tadi di depan ya, jadi di dalam laboratoriumnya di meja kerja analisanya. Itu bareng siapa Kak Reza? Alumni juga ya? Ya, teman-teman. Boleh disebutin Kak Reza siapa Kak Reza yang jilbab hitam? Yang ini Femi Arianda, yang ini Vena Dian Citra, yang ini Dian Sintiawati. Oke, itu teman-teman Kak Reza ya, teman seperjuangan lah ya Kak Reza ya. Kemudian yang di frame ketiga nih Kak Reza, wah sama siapa tuh, cakep banget tuh fotonya dengan view kota Palembang gitu Kak Reza ya. Ya ini di Sungai Musi di belakangnya. Itu di mana Kak Reza? Itu di mana? Pusri juga itu, tapi di bagian STG, Turbin Generator. Oke, ini di sebelah Kak Reza siapa Kak Reza? Temannya juga? Ini teman Anjas, sekarang juga satu tempat kerja di Pusri. Kerja sekarang. Di sebelahnya lagi Kak? Di sebelahnya ini karyawan Pusrinya, pembimbing magangnya ini Kak Bagus, dan sekarang juga jadi partner kerja satu shift. Tuh keren kan Celovers yang dulunya pembimbing Kak Reza ya pada saat PKL sekarang udah jadi teman sepekerjaan Kak Reza ya di rekan kerja sekarang. Oke, ini yang terakhir nih sama Kak Reza sama Kak Bagus sama yang Kak Dian juga. Ini fotonya backgroundnya di mana Kak? Ini sama-sama di STG. Ini bagian pabriknya. Kalau ini view-nya ke Sungai Musi kan. Keren, kita lanjut ya Kak Reza ya. Nah ini di ujian praktek sekolah. Kak Reza masih ingat nggak ini prakteknya ngapain nih? Ini kalau nggak salah lagi praktek elektroplating. Dibikin pakai media mading 3 dimensi. Jadi biar lebih menarik belajar sambil kreasi gitu. Siapa tuh waktu itu yang ngajarin Kak Reza dulunya? Kalau elektroplating kalau nggak salah Bu Mati ya. Oke, lanjut nih. Nah, ini adalah kunjungan industri yang pernah dilaksanakan sama
SMKIC jurusan kimia industri Kak Reza ya. Ya. Ini kunjungan industrinya kemana aja Kak Reza di frame yang pertama Kak Reza? Di foto yang pertama itu lagi kunjungan ke Tanjung Minim Lestari. Di PT apa Kak? Ya, PT Tanjung Minim Lestari. Lestari. Di Bergerak di bidang apa tuh Kak? itu kalau nggak salah perusahaannya di bidang pulp and paper. Jadi dia bikin bahan baku buat buku, bukan kertas. Jadi kertas bahan gitu. Oh, oke. Terus yang frame kedua nih, ada foto Kak Reza nya langsung kan tuh. Ini di Indofood Palembang yang di Tanjung Jati. Itu lagi ngapain Kak? Ini lagi sesi tanya jawab, lagi penjelasan juga itu sama karyawannya kan. Di meetingnya itu sama. Oke, lanjut nih Kak, yang di frame ketiga itu di mana Kak? Ini yang di Pertamina RU3 yang di Tanjung. Kemudian yang di frame keempat Kak? Itu di PDAM yang di lorong rambutan di Palembang. Oke, masih ingat nggak Kak? Pada saat kunjungan saya di industri ini, Kak Reza nih berapa lama nih? Berapa hari di industrinya? Kunjungan industrinya kalau kayak yang di Tanjung Minim Lestari itu sih yang paling jauh di Muara Enim. Ini ya. Oke, makan waktu berapa hari waktu itu Kak? Itu perginya dari sekolah itu pagi sampai sekolah lagi sekitar jam 8 sampai jam 9 malam satu hari. Oke, satu hari. Oke, Kak Reza, dari beberapa pengalaman Kak Reza, dari mulai PKL, kunjungan industri, kemudian juga praktikum di sekolah, apa sih yang Kak Reza bisa dapatkan pembelajaran di sekolah yang sekarang Kak Reza terapkan di dunia kerja? Kalau pembelajaran yang didapat banyak pastinya, karena kayak misalnya kita tentang dasar-dasar analisa itu kan diajarin dalam di sekolah dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12 itu diajarin tentang dasar-dasar, tentang analis sama proses industrinya juga diajarin. Diajarin semua ya. Oke, Kak Reza sekarang boleh nggak ceritain pengalaman yang menarik nih selama sekolah di SMKIC ya? Menariknya ini bukan hanya yang bagus-bagusnya aja Kak Reza, boleh nih yang agak nakal-nakalnya Kak Reza sharing mungkin di podcast ini. Kalau pengalaman yang pastinya banyak. Kalau kayak pengalaman yang paling berkesan itu waktu ujian kompetensi kalian. Ngapain Kak Reza? Pengalaman paling berkesan nih kenapa di situ tuh? Itu bisa dibilang kayak keteledoran lah. Lagi ujian gitu kan, terus kena larutan kimianya, jadi langsung panik. Untungnya dibantu sama Mbak Buhar, langsung diamankan. Mbak Buhar analis ini ya. Laboratorium. Menurut Kak Reza, apa sih kelebihan SMKIC ini, terutama jurusan kimia industri, baik itu dari tenaga pengajarnya, guru-gurunya yang mungkin sangat membimbing Kak Reza sampai sekarang, atau gimana Kak Reza? Boleh ceritain di sini. Kelebihan SMK Asia sih, kalau yang dari pengalaman saya pribadi sih, guru-gurunya sangat berkompeten, karena banyak guru-guru juga dari yang S2 Unsri, S1 Unsri kan. Kelebihannya lebih membimbing lah dalam proses pembelajaran, lebih sabar, ilmu yang didapatin juga jadi lebih banyak yang kita serap pelajaran. Terus Kak Reza, untuk adik-adiknya sekarang nih yang ada di jurusan kimia industri, apa sih saran Kak Reza, kemudian masukan atau motivasi Kak Reza untuk adik-adik kimia industri? Saran dari saya pribadi sih, jangan malas dalam belajar. Jangan malas dalam belajar. Terus kemudian apa lagi nih Kak Reza buat adik-adiknya? Harus nentuin pilihan, kita mau kuliah atau mau langsung kerja. Karena kalau kita nggak fokus dalam pilihan tadi, kita bisa nggak bakal dapet keduanya. Kalau pengen kuliah, harus persiapin, belajar, ikut bagusin nilai biar bisa ikut SNBTN, atau nggak bagusin skill kita juga perlu, karena kita nggak mungkin setelah kuliah juga nggak kerja. Jadi harus banyak lah persiapan. Untuk skill-skillnya nih Kak Reza, mungkin yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini yang harus didapatkan atau harus
tinggalkan lagi sama adik-adiknya berupa apa nih skillnya? Kalau untuk skill sih kayak kita kan di sini kimia industri, kita harus paham tentang proses di industri, kayak alat-alat industri, terus proses-prosesnya kita harus paham. Dan juga kita juga bisa mempelajari tentang analisis laboratoriumnya juga harus bisa kita kuasai. Jadi lebih ke multi talent lah. Ini Kak Reza ini mungkin adik-adik yang di luar ini takut nih masuk jurusan kimia industri karena namanya udah serem bagi mereka kimia industri. Tapi bagi Kak Reza yang udah belajar di SMA Kak Reza ya, kimia industri itu menyeramkan atau menyenangkan Kak? Mungkin ada benarnya kalau awalnya takut, tapi kayak sehari 1 minggu udah hilang takutnya. Lebih ke have fun belajarnya. Oke, have fun belajarnya itu dalam hal apa nih Kak? Misalnya praktikumnya Kak? Atau memang guru-gurunya juga membimbing sangat pada saat praktikum sehingga kita merasa menyenangkan dalam pembelajaran ini? Pembawaan guru-gurunya juga asik, friendly, kayak berbaur dengan siswa, dan juga kayak praktikumnya juga seru. Ntar kita bikin produk, bisa dipakai buat kita sehari-hari, bisa kita jual di bazar. Tuh Kak Reza tadi bilang produk nih, masih nggak Kak Reza produk apa yang pernah dibuat waktu itu? Produk-produk yang udah dibikin sih kayak VCO, virgin coconut oil, itu kayak minyak kelapa ekstraknya. Terus kayak pembersih kaca, sengger sepatu. Banyak ya Shelfers produk-produk yang udah dibuat Kak Reza ya sama jurusan kimia industri. Nih Kak Reza, ini kan ada pengalaman Kak Reza nih selama nih praktikum di SMK Asia. Produk-produk apa aja nih Kak Reza yang pernah Kak Reza buat pas saat sekolah di SMK Asia? Produk-produk yang bikin banyak, kayak dari sabun transparan. Seperti Kak Reza? Ada nggak sih sabun transparan? Oh, ada. Oke, ini Shelfers langsung ada produk-produknya yang pernah Kayak Kak sabun Reza buat. transparan, ini sabun buat cuci piring, ada semir serbaguna, terus ada apa ini? Kayak apa ya? Pomade tapi dari biopolis. Banyak banget ya Kak Reza produk-produk yang pernah Kak Reza buat selama sekolah di SMK Asia jurusan kimia industri. Kemudian Kak Reza ini adalah salah satu siswa jurusan kimia industri yang mewakili SMK Asia untuk ikut ajang lomba kompetensi siswa ke LKS. Boleh sharing nih Kak Reza pengalamannya ikut LKS untuk mewakili SMK Asia? Pengalaman ikut LKS waktu itu kita dalam satu kelas itu dipilih nih siapa yang berminat. Terus ntar kita di kayak kompetisi dulu di sekolah antar teman tadi. 1 bulan itu kita belajar tentang itu, kalau nggak salah bikin produk sabun transparan juga, tapi dari bahan baku nol sampai jadi produk akhir kayak gini. Itu waktunya 1 bulan tuh proses pembelajaran buat nyiapin LKS itu. Itu seleksinya Kak Reza ya? Iya. Sampai akhirnya Kak Reza mewakili SMK di dalam ajang LKS. Itu tahun berapa Kak Reza? Masih ingat ya? Kalau nggak salah tahun 2019 di sekolah YTK Palembang. Pengalaman Kak Reza pada saat ikut lomba LKS apa Kak Reza? Apalagi kan saingannya atau pesaingnya itu lumayan cukup berat Kak Reza ya? Ya itu saingannya itu udah dipersiapin mereka dari 1 tahun sebelum mau lomba, udah disiapin dari kelas 11 itu udah disiapin. Sedangkan kita yang dari SMK Asia itu cuma 1 bulan waktu buat belajar dari 0 sampai buat lomba. Dan alhamdulillahnya kita dari SMK Asia itu menang juara 1 sama 3. Yang juara 1-nya itu teman saya yang namanya Dian Sintiawati, itu juara 1-nya. Kalau saya juara 3-nya. Nggak apa-apa ya Charles, walaupun Kak Reza juara 3 tapi persiapannya hanya 1 bulan sudah bisa mendapatkan juara ketiga ya Kak Reza ya. Kemudian juga Kak Reza ini untuk pengalaman PKL nih selama PKL. Banyak nih foto-fotonya Charles-nya. Nah, selama PKL pengalaman apa aja yang Kak Reza rasain, baik yang menyenangkan, baik mungkin yang sedikit agak menakutkan mungkin didengar pada saat PKL itu bisa di-sharing Kak Reza? Namanya kita di industri ya, resiko kecelakaan kerjanya itu besar. Jadi kayak di sini dilihat kita pakai helm safety,
ini pakai air plug gitu kan. Jadi kita harus kayak jaga keselamatan kita. Yang paling serem sih kayak ini kan naik ke menara-menara di tinggi. Kalau buat yang takut ketinggian sih ngeri juga nih tinggi. Itu pengalamannya Kak Reza ya. Berapa lama nih Kak Reza PKL kemarin? Kalau yang di Pusri ini kita PKL-nya 1,5 bulan. 1,5 bulan lagi kita di Baristan, Balai Riset Industri Standarisasi Palembang. Keren juga ya, ternyata banyak kayak menurut Kak Reza nih sudah terjun di dunia kerja, peluang SMK untuk yang jurusan kimia industri itu seperti apa Kak Reza? Peluang kerjanya? Peluang kerja untuk jurusan kimia industri itu cukup besar, bisa dibilang sangat besar. Sangat bisa. Karena di setiap industri juga kita ada yang namanya teknik industrinya. Jadi kita kayak di pabrik Indofood itu kan bisa, di tempat saya kerja di Pusri. Peluang kerjanya cukup besar dan bahkan sangat besar untuk yang jurusan kimia industri ini Kak Reza ya, karena banyak sekali industri-industri yang bergerak baik itu di bidang obat-obatan, Kak Reza di bidang makanan, di bidang yang manufaktur lainnya Kak Reza ya. Nih Kak Reza nih, harapan untuk SMK isi jurusan kimia industri ke depannya apa? Kemudian kalau mungkin Kak Reza mau ngasih saran untuk jurusan kimia industri kita seperti apa? Harapan kedepannya sih semoga lebih baik, makin banyak fasilitas-fasilitas untuk di laboratorium industrinya maupun di laboratorium analisnya. Kalau sarannya sih harus difokuskan lagi untuk tentang kimia industri maupun kimia analisnya. Karena itu yang dibutuhkan di dunia kerja Kak Reza ya. Apalagi tujuan kita untuk SMK ini adalah untuk langsung terjun ke dunia kerja setelah lulus Kak Reza ya. Oke Kak Reza, terima kasih banyak ya Kak Reza atas kedatangannya hari ini. Kami ucapkan apalagi Kak Reza sekarang tuh udah kerja di Channel sudah sulit sekali untuk menemukan waktu kita bisa ngobrol-ngobrol santai Kak Reza ya. Kami terima kasih Kak Reza udah mau sharing sini di SMK di di tempat Kak Reza pernah belajar dulunya. Terima kasih banyak ya Kak Reza ya. Bapak Ibu Kak Reza sama Channelers yang ada di rumah, kita akhiri sama pantun hari ini yaitu sampai di sini kita berbincang, ilmu dan cerita telah kita rangkai pada podcast hari ini. Semoga bermanfaat dalam podcast hari ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kayak soalnya kalau yang 12 kosong itu Ada